Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi dengan NIM 0220120232, Prodi S1 Keperawatan. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan PPT tentang infeksi saluran pernapasan akut atau sering juga disebut dengan ISPA. Langsung saja saya mulai. Di sini dikatakan infeksi saluran pernapasan akut atau adalah suatu keadaan di mana kuman penyakit berhasil menyerang alat-alat tubuh yang dipergunakan untuk bernapas, yaitu mulai dari hidung, hulu kerongkongan, tenggorokan, batang tenggorokan, sampai ke paru-paru dan berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Selanjutnya, klasifikasi ISPA, infeksi saluran nafas bawah, pneumonia, virus, bakteri. ISP, infeksi saluran napas atas, bukan pneumonia, rinitis, faringitis, dan laringitis. Oke, selanjutnya tingkat keparahan ISPA ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ISPA ringan, ISPA sedang, dan ISPA berat. ISPA ringan yang terdiri dari tanda gejalanya ialah batuk, pilek dengan atau tanpa demam. Yang kedua, ISPA sedang, batuk, pilek dengan atau tanpa dengan demam, pernapasan cepat, mengi, keluar cairan dari telinga, dan yang terakhir campak. Dan ISPA berat ditandai gejala dengan batuk, pilek dengan atau tanpa dengan demam, pernapasan cepat, mengi, keluar cairan dari telinga, campak, penarikan dinding dada, kesadaran menurun, bibir atau kulit pucat kebiruan, dan terakhir suara napas seperti mengorok. Selanjutnya, penyebab ISPA ini terdiri dari bakteri, virus, rickettsia. Dan adapun cara penularannya ialah melalui air ludah, melalui udara pernapasan, melalui bersin, darah, dan melalui bakteri dan virus. Oke, selanjutnya pada penyakit pneumonia, penyebab penyakit didasarkan pada kelompok umur tertentu yaitu balita sering disebabkan oleh virus umur 2-3 tahun, dan dewasa golongan rentan pada peminum alkohol, penderita kencing manis, gagal jantung, penyakit paru obstruktif menahun, dan yang terakhir pada lansia, proses imunologik karena kekebalan tubuh menurun. Selanjutnya, adapun agen penyakit bakteri dan virus di udara bebas akan masuk dan menempel pada saluran pernapasan bagian atas atau yakni tenggorokan dan hidung. Akhirnya terjadi peradangan yang disertai demam, pembengkakan pada jaringan tertentu sehingga berwarna kemerahan. Infeksi dapat menjalar ke paru dan menyebabkan sesak atau pernapasan terhambat. Oksigen yang dihirup berkurang, anak menjadi kejang, bahkan bila tidak segera ditolong dapat menyebabkan kematian. Host, agen, environment. Usia, jenis kelamin, status gizi, status imunisasi, pemberian vitamin A, pemberian ASI, pencemaran udara, tempat tinggal, geografis, lingkungan iklim, kebiasaan merokok. Faringitis. Adapun definisi faringitis adalah suatu peradangan pada tenggorokan atau faring. Faringitis akut, penyakit peradangan tenggorok, sifatnya akut, mendadak, dan cepat memberat, menyerang lapisan mukosa, selaput lendir, dan submukosa faring. Faringitis kronis, adapun radang berlangsung dalam waktu lama, tidak disertai gejala yang berat. Adapun contoh yang kita dapat dilihat di sini terdapat peradangan pada tenggorokan. Oke, selanjutnya di sini anatomi sistem pernapasannya. Yang pertama tongu, nasofarinx, epiglottis, orofarinx, larynx, laryngofarinx, cricoid cartilage, esophagus, dan yang terakhir trakea.
Penyebabnya, adapun penyebab pertama yakni virus, rhinovirus, adenovirus, parainfluenza virus, dan Coxsackie virus. Dan yang kedua bakteri Streptococcus grup A, namun bakteri lain seperti N. gonorrhoeae, C. diphtheria, H. influenza. Dan yang terakhir iritasi udara kering, merokok, alergi, trauma tenggorok, atau misalnya akibat tindakan intubasi, penyakit refluks asam lambung, jamur, menelan racun, dan tumor. Di sini terdapat gambar-gambar contoh yang tadi penyebabnya adapun goreng-gorengan, rokok, bakteri, dan tindakan intubasi. Oke, selanjutnya tanda, gejala, dan tanda. Yang pertama, nyeri tenggorok dan nyeri menelan. Kedua, tonsil atau amandel membesar. Ketiga, mukosa paring meradang berat atau ringan dan tertutup oleh selaput yang berwarna keputihan atau mengeluarkan pus atau nanah. Yang terakhir, demam bisa mencapai 40 derajat Celcius. Terakhir, pembesaran kelenjar getah bening. Di gambar tersebut ada contoh yakni tonsil atau amandel membesar. Baik, kita lanjut. Gejala-gejala sistemik akan muncul lesu dan lemah, nyeri pada sendi-sendi otot, tidak nafsu makan, dan nyeri pada telinga, peningkatan jumlah sel darah putih. Tata laksana. Yang pertama, untuk meringankan nyeri, adapun berkumur dengan larutan garam hangat, aspirin tidak boleh diberikan kepada anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun karena bisa menyebabkan sindrom Reye. Kedua, untuk menghindari iritasi, kurangi makanan yang berminyak dan panas, istirahat sebanyak mungkin agar metabolisme lebih dikhususkan untuk memperbaiki daya tahan tubuh. Ketiga, adapun demam, kompres dan masukkan cairan yang cukup, contohnya air putih. Hindari minuman yang terlalu dingin dan bersoda. Hindari asap rokok, debu, polutan lainnya. Dan yang terakhir, madu dapat membantu mempercepat penyembuhan. Jika disebabkan virus atau simptomatik, dibantu dengan obat-obatan imunomodulator yang terdapat di apotek terdekat. Dan yang terakhir, jika diduga penyebabnya adalah bakteri, diberikan antibiotika. Penting bagi penderita untuk meminum obat antibiotik sampai sesuai anjuran dokter agar tidak terjadi resistensi pada kuman penyebab faringitis. Baik, di sini dikatakan seorang anak dengan infeksi Streptococcus tidak akan menularkan lagi kepada orang-orang lain dalam beberapa jam setelah mendapatkan pengobatan antibiotik. Sementara itu, anak-anak dengan infeksi virus akan tetap dapat menularkan selama beberapa hari. Baik, di sini dikatakan ada komplikasi yang mungkin timbul. Yang pertama, sumbatan jalan napas atau pada peradangan yang berat. Kedua, abses di tonsil atau dinding belakang mukosa faring. Ketiga, lanjut ke infeksi telinga, sinusitis, demam rematik, atau penyakit katup jantung akibat infeksi, abses tonsil, peradangan ginjal, dan lain-lain. Baik, kapan Anda harus menghubungi petugas kesehatan? Yang pertama, saat Anda menderita nyeri telan yang tidak membaik selama beberapa hari. Kedua, saat Anda menderita demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening pada leher. Yang ketiga, segera mencari pertolongan bila Anda menderita nyeri telan dan gangguan pernapasan. Prognosis atau perjalanan penyakit umumnya baik, tingkat kesembuhan tinggi. Adapun pencegahannya dibagi menjadi 3, yakni pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer, yakni ada dibagi menjadi poin ketiga. Yang pertama, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan. Kedua, imunisasi. Ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kedua, pencegahan sekunder, yakni pemberian obat-obatan dan istirahat yang cukup.
Dan yang terakhir, pencegahan tersier atau yakni peningkatan kegiatan secara bertahap sesuai tingkat kesembuhan. Adapun perawatan di rumah, yang pertama mengatasi demam, kedua mengatasi batuk, ketiga pemberian makanan yang sehat, tidak mengandung minyak, dan ketiga pemberian minuman yang tidak ada bersoda, dan lain-lain. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.